Ya, kami dalami hari ini pemirsa seputar update haji. Jadi pemerintah terus mempersiapkan untuk penyelenggaraan haji tahun depan. Dengan adanya kementerian baru yang fokus mengurusi soal haji dan umroh, tentu kita berharap haji tahun depan ini akan lebih baik penataannya. Jemaah bisa beribadah dengan khusyuk dan mereka yang mengantri panjang ini bisa disegerakan mendapatkan kesempatan berangkat. Baik, kita mulai pembahasan di siang hari ini semakin dekat dengan Tanah Suci. Untuk tahun 2026, pemirsa, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang yang terbagi ini 203.320 untuk kuota haji reguler, kemudian petugas haji daerah atau kita singkat dengan PHD, lalu pembimbing hajinya juga masuk di kuota ini. Nah, selanjutnya juga ada kuota untuk haji khusus di tahun depan adalah 17.680. Jadi ini pembagiannya ya pemirsa ya. Dari 3.320 kuota jemaah haji reguler, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota terbanyak 42.409 orang, Jawa Tengah alokasinya 34.122 jemaah dan Jawa Barat 29.643 jemaah. Adapun provinsi dengan kuota paling sedikit adalah Kalimantan Utara 489 jemaah, Papua Barat 447 jemaah dan Sulawesi Utara 402 orang jemaah. Dengan penyebutan adanya tadi jumlah PHD dan pembimbing KBIHU secara eksplisit, ini menunjukkan bahwa kuota ini juga memperhitungkan kebutuhan pelayanan dan pendampingan jemaah, bukan semata kuota jemaah biasa. Ini penting sekali untuk logistik, manajemen, dan juga kualitas pelayanan nanti di Tanah Suci. Mekanisme pembagian kuota tahun ini berubah pemirsa. Nah ini kami coba rangkumkan. Kita lihat perbandingannya dari sebelah kiri dulu. Bahwa di tahun 2025 ini berbasis jumlah penduduk atau penduduk muslim yang dominan di sini. Bahwa provinsi dengan jumlah muslim besar otomatis bisa dapat kuota besar. Kemudian tapi ada dampaknya. Akibatnya muncul perbedaan atau disparitas ekstrim antara provinsi, terutama yang masa tunggunya sudah belasan atau sampai puluhan tahun. Di 2025 ini, pembagian kuota antar provinsi masih banyak yang dipengaruhi oleh proporsi penduduk muslim di masing-masing wilayah. Meskipun aturannya memungkinkan juga sebenarnya untuk mempertimbangkan daftar tunggu. Dampaknya tadi pemirsa, di lapangan provinsi dengan populasi muslim besar cenderung menerima kuota lebih besar. Provinsi dengan daftar tunggu sangat panjang, tapi jumlah penduduk yang muslimnya lebih kecil, ini justru seringkali tidak mendapatkan kuota relatif yang cukup gitu atau mumpuni. Nah, situasi ini ikut memunculkan ketimpangan antar provinsi, terutama daerah yang masa tunggunya sudah belasan sampai puluhan tahun, sehingga pemerintah menilai perlu ada skema baru mulai tahun depan. Nah, untuk tahun depan pemirsa ini kita akan bergeser ke sebelah sini. Jadi berbasis jumlah daftar tunggu atau waiting list atau juga bisa sebenarnya kombinasi. Nah, tujuannya untuk menyeimbangkan agar daerah yang sudah tunggu puluhan tahun ini untuk tidak terus tertinggal. Jadi dengan mekanisme berbasis jumlah daftar tunggu yang lebih fleksibel, harapannya nanti bisa ada perbaikan dalam masa tunggu. Dengan skema ini, misalnya tadi saya sudah sebutkan, Sulawesi Selatan misalnya mendapatkan kuota besar dari 7.272 jemaah pada 2025 menjadi 9.670 jemaah pada 2026. Namun kenaikan ini tidak merata di seluruh kabupaten atau kota karena sistemnya sekali lagi berbasis pendaftar 19 Oktober 2011 ke bawah. Kemudian pemirsa, karena kuota sudah dirilis, calon jemaah haji sudah mulai bisa ini melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH reguler untuk musim haji tahun depan. Dan sudah dimulai sebenarnya di akhir bulan ini pemirsa. Dengan penurunan biaya dan penetapan awal, pelunasan lebih awal, jadi calon jemaah diharapkan ini segera mempersiapkan diri supaya proses pelunasan berjalan lancar. Jadi pelunasannya tahap 1 pemirsa sudah berlangsung dari tanggal 23 sampai 24 Desember, ini dari pagi sampai sore sudah bisa dilaksanakan. Kemudian juga pelunasan biaya haji ini melalui bank penerima setoran atau BPS tempat jemaah sebelumnya melakukan setoran awal. Pelunasan tahap pertama ini diperuntukkan bagi jemaah yang sebelumnya sudah lunas tapi tertunda keberangkatannya. Kemudian juga kelompok lanjut usia sesuai dengan ketentuan dan dengan alokasi 5% prioritas lansia. Apabila setelah tahap pertama ini masih terdapat sisa kuota per provinsi, pemerintah akan membuka pelunasan tahap kedua pemirsa. Di tahap ini nantinya prioritas diberikan kepada jemaah yang gagal melakukan pelunasan tahap pertama, kemudian juga pendamping lansia, penyandang disabilitas dan pendampingnya, jemaah terpisah dari mahram atau juga keluarga serta jemaah cadangan. Sekarang kita update untuk biaya. Jadi pemerintah dan Komisi 8 DPR ini sudah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH di tahun 2026 sebesar 87,4 juta. Dari total itu pemirsa hanya membayar atau jemaah itu hanya membayar 54,1 juta. Nanti sisanya ditutup dari nilai manfaat tabungan jemaah haji. Jadi sebagai perbandingan,
Haji 2025 itu di angka 89,4 juta rupiah dengan porsi pembayaran jemaah 55,4 juta atau 62% dari total BPIH. Artinya biaya atau haji 2026 ini sebenarnya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi mudah-mudahan informasi ini berguna pemirsa untuk Anda yang segera bersiap untuk masuk dalam haji tahun 2026. Sekali lagi harapan dengan adanya Kementerian Khusus Haji ini pemerintah bisa fokus dan benar-benar mengevaluasi penyelenggaraan haji. Untuk itu kita akan langsung berbincang berkenaan dengan persiapan haji di tahun depan pemirsa yang sudah dimulai dari bulan ini. Tadi pendaftaran atau pelunasan sudah mulai. Sudah bergabung dari luar studio ada Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Assalamualaikum Pak Menteri, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Angga. Ya, Pak Menteri ini seperti sudah sibuk sekali ya. Kuota sudah dirilis kemarin, pelunasan sudah dimulai. Bagaimana Pak persiapan selanjutnya untuk sampai di akhir tahun ini? Alhamdulillah, saya pantau terus perkembangan pelunasan jamaah dan ada sedikit kendala tentang kesehatannya, tapi kemarin juga sudah segera diperbaiki sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Hari ini, mohon maaf saya lagi di perjalanan ini. Saya tadi pagi di Jogja untuk melihat persiapan embarkasi Jogja, embarkasi baru yang berbasis hotel. Kemudian saya juga sowan ke Sultan Hamengkubuwono X terkait juga masalah ini, dan hari ini sekarang saya sedang perjalanan ke Madiun. Oke, Pak Menteri, jadi untuk tahun ini Pak boleh juga di-share ke publik apa saja Pak fasilitas yang kemudian atau regulasi baru atau fasilitas baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh? Tentu yang jelas undang-undangnya baru, berbeda dengan undang-undang yang tahun kemarin. Tahun kemarin menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2019, sekarang kita menggunakan undang-undang nomor 4 tahun 2014 dan tahun 2025. Ini adalah revisi dari undang-undang yang nomor 8 itu. Kemudian di undang-undang itu menyebutkan penyelenggara adalah Kementerian Haji. Dan yang mungkin yang menjadi banyak perhatian kita adalah tadi terkait dengan bagian kuota berdasarkan waiting list nasional. Jadi tidak ada lagi daerah yang antriannya 18 tahun, di daerah lain 40 tahun. Semuanya sama, 26,4 tahun. Dengan antrian yang sama ini artinya besaran dari nilai manfaat yang disubsidikan oleh BPKH ke jamaah harusnya sama karena sama-sama antrinya 26 tahun. Sementara yang terjadi kemarin yang antri 40 tahun maupun yang antri 20 tahun sama semua. Sehingga ini menunjukkan ketidakadilan bagi para jamaah. Kemudian banyak lagi tender syarikah. Kita sudah menyelesaikan tender syarikah itu didampingi dengan pelibatan penegak hukum dari KPK maupun Kejaksaan. Sehingga insya Allah sesuai dengan track, tidak ada pelanggaran-pelanggarannya. Tahun ini kita membuka embarkasi baru Jogja dan Banten. Kemudian khusus untuk Jogja ini pilot project karena menggunakan basis hotel. Dan mungkin yang agak menarik, yang agak menarik lagi, tahun ini petugas haji kita siapkan selama 1 bulan. Kalau kemarin kan hanya 1 minggu maksimal, ada yang ada 5 hari. Ini kita siapkan 1 bulan di asrama haji dengan berbagai pelatihan dan persiapan yang penting untuk bisa mereka mengenali tugasnya di Tanah Suci nanti. Oke, ya Pak Menteri, ini kemarin juga sempat menjadi sorotan ya Pak di haji-haji sebelumnya bahwa petugas-petugas haji ini kadang-kadang menjadi titipan pihak-pihak tertentu begini. Bagaimana di tahun ini sebagai menghindari hal-hal seperti itu Pak? Insya Allah kita akan perketat proses perekrutan petugas haji dan mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi permasalahan-permasalahan. Walaupun tahun kemarin juga sudah semakin berkurang karena tahun kemarin juga kita sudah ikut mengawasi dan mengamati proses penyeleksian petugas haji. Insya Allah tahun ini akan lebih baik lagi. Oke, Pak Menteri,
Kan tahun ini ada yang berbeda juga dari Arab Saudi bahwa kita sempat ditegur ya Pak, terlalu banyak jemaah kita yang kemudian sakit dan meninggal dunia di Tanah Suci. Ini kemudian bagaimana Kementerian Haji ini merespons dalam bentuk kebijakan di tahun ini Pak untuk jemaah-jemaah kita? Betul, betul. Kak, saya ini kalau tiap ke Saudi pasti ketemu Menteri Haji Saudi pasti tanya, gimana persiapan Indonesia tentang kesehatan. Ya, Karena itu tim pusat kesehatan haji kita sudah saya tekankan bahwa kita sudah punya standar kesehatan untuk jamaah haji kita dan tolong standar itu kita gunakan semaksimal mungkin, kita maksimalkan penerapannya. Tidak ada lagi pengecualian, tidak ada lagi pemahaman-pemahaman dan tidak ada lagi yang berkata bahwa saya walaupun sakit saya ingin berangkat, saya siap meninggal di tanah suci, tidak ada lagi. Kita oke. berharap bahwa yang berangkat benar-benar mereka yang siap secara fisik maupun mental. Itu Oke. yang kita tekankan pada petugas kita. Ya, lalu bagaimana dengan jemaah haji kita yang kebanyakan lansia Pak? Ya, ada dari teman-teman dari teman pemerintah Saudi berusaha membatasi usia. Ya, Harus maksimal usia sekian. Kami sampaikan kepada teman-teman di sana, janganlah kita batasi usia karena kita antrinya cukup lama. Yang betul. penting walaupun usianya sepuh, yang penting sehat fisik siap untuk menjalankan ibadah haji. Dan alhamdulillah itu diterima, dipahami oleh teman-teman di Saudi sehingga walaupun banyak jamaah kita yang sepuh karena memang antrian cukup lama, tapi asal sehat secara fisik mereka tetap bisa berangkat. Dan karena itu tugas kami untuk memastikan bahwa mereka yang berangkat itu benar-benar siap. Kalau enggak siap nanti kita yang akan kena teguran lagi. Dan Oke. juga yang akan yang akan merugikan jamaah itu sendiri. Karena pemerintah Saudi sudah menyampaikan kami mereka akan mengadakan pemeriksaan secara random kepada jamaah-jamaah haji seluruh dunia yang masuk ke Saudi. Jika ternyata diperiksa kesehatannya tidak layak untuk melaksanakan ibadah haji, mereka akan dikembalikan saat itu juga dari bandara ke bandara negara asalnya. Baik, Pak Begitu Menteri, Mas. ini tugas pertama karena kementerian pertama kita sudah punya Menteri Haji dan Umroh, berarti seharusnya kita sudah bisa lebih fokus dan bisa membantu jemaah-jemaah kita yang sudah menunggu lama begitu ya. Pak Menteri, terima kasih Pak atas informasinya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.